Di dalam dunia kerja, kemampuan berkomunikasi itu sangat penting. Kita seringkali dinilai oleh perusahaan itu berdasarkan bagaimana kita berkomunikasi. Pada saat interview, kita akan dinilai bagaimana kita mempromosikan diri kita sehingga perusahaan tertarik untuk merekrut kita. Kemampuan berkomunikasi itu sangatlah penting, terutama untuk teman-teman yang akan memulai mencari kerja atau mungkin sudah pernah bekerja dan ingin pindah ke suatu perusahaan yang lebih baik dan perlu melakukan interview ulang. Biasanya suatu perusahaan itu akan menilai kita pada saat interview berdasarkan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Sehingga meskipun kita memiliki keahlian di bidang yang memang dicari oleh perusahaan tersebut, itu keahlian kita sangat baik misalnya. Misalnya kalau dari angka 0 sampai 100, mungkin nilai kita adalah 100 untuk keahlian. Namun jika kita hanya memiliki kemampuan dalam berkomunikasi itu katakanlah 25, maka pada saat interview, orang yang menginterview kita atau perwakilan dari perusahaan yang menginterview kita akan menilai kita hanya 25. Nah, itulah sebabnya kita harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi kita seiring dengan kemampuan kita dalam bekerja atau kemampuan intelektual kita atau skill kita yang lain. Sehingga perusahaan bisa menilai kita secara utuh. Jadi kalau keahlian kita dalam pekerjaan yang dicari oleh perusahaan itu 100, maka dengan komunikasi skill yang baik, kemampuan berkomunikasi yang baik, kita bisa dinilai juga 100. Nah, baru-baru ini juga saya menyaksikan suatu video interview yang menginterview Bapak Andi F. Noya atau yang lebih dikenal dengan pembawa acara Kick Andy. Nah, di video itu di mana Bapak Andi F. Noya atau berikutnya nanti saya panggil dengan Kick Andy. Jadi Pak Andi ini dia menceritakan pada saat dia mencari karyawan baru itu dicarilah dari sekian map pelamar itu, maka Pak Andi ini mencari pelamar-pelamar yang lulusan dari universitas yang terkenal dan yang terbaik. Nah, dari sekian banyak pelamar dicarilah universitas-universitas lulusan-lulusan dari universitas-universitas terbaik. Kemudian setelah itu yang kedua yang dia cari adalah yang IPK-nya tinggi. Jadi yang sisa-sisanya dibuang. Nah, dari setelah mendapatkan sekian pelamar yang lulus bagi dia itu administrasi ya, karena dia mencari universitas terbaik sama IPK tertinggi. Nah, setelah dilakukan interview, ternyata dari sekian yang dipilih berdasarkan lulusan universitas terbaik dan IPK yang tinggi, itu
tidak satu pun yang dapat memuaskan Pak Andi. Karena pada saat dilakukan interview, mereka tidak mampu atau kemampuan berkomunikasinya tidak atau kurang baik. Sehingga Pak Andi merasa kecewa. Oleh sebab itu, dia lanjutkan pencarian karyawan ini dengan mencari sisa-sisa yang tadi dibuangnya. Sehingga dia menemukan beberapa yang memang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Nah, dari mereka yang ditemukan kemudian dilakukan interview. Memang dari lulusan bukan universitas yang terkenal. Dan juga IPK-nya juga bukan yang terbaik. Tetapi kemampuan berkomunikasi yang baik itu dapat menunjukkan kemampuan dirinya sehingga dinilai pada saat diinterview oleh Pak Andi ini dinilai baik sehingga bisa diterima. Nah, jadi kemampuan intelektual jika tidak disertai dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, itu akan sangat merugikan kita, sehingga kita harus belajar berkomunikasi yang baik. Nah, contoh yang sederhananya seperti ini. Andai kata pada saat interview, kita diminta untuk mendeskripsikan diri kita. Jadi, siapa kita dan apa yang kita kerjakan, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, pengalaman kita sebelumnya. Misalkan saja diminta untuk menyampaikan demikian. Nah, kalau kemampuan komunikasi kita kurang, maka bisa saja kita menjawabnya seperti ini ya. Saya contohkan kalau kita kurang mampu untuk berkomunikasi. Jadi memperkenalkan diri dengan nama saya Erwin Winaya. Kemudian saya lulusan dokter spesialis paru dari Universitas Airlangga. Saya lulus sejak 8 tahun yang lalu. Saya pernah bekerja di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Kemudian saya juga pernah bekerja di Rumah Sakit Siloam Denpasar dan Rumah Sakit RSUD Klungkung. Pengalaman saya di rumah sakit tersebut, saya pernah menjadi ketua komite medik di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo dan juga kepala instalasi rawat inap di Rumah Sakit Klungkung. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa kemampuan komunikasi yang masih kurang. Dengan cara kita menyampaikan, memperkenalkan diri kita seperti tadi, maka orang lain tidak akan tertarik dengan kita. Nah, berbeda kalau saya contohkan sekali lagi dengan topik yang sama, memperkenalkan diri kita. Nah, saya contohkan begini. Nama saya Erwin Winaya. Saya sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Airlangga. Saya memilih bidang di ilmu penyakit paru. Jadi saya lulus sebagai dokter spesialis paru 8 tahun yang lalu. Nah, setelah saya lulus, saya ditugaskan untuk mengisi sebagai dokter spesialis paru di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Labuan Bajo tempat wisata, di sana sangat menarik. Nah, saya sempat di sana selama 1,5 tahun.
Nah, di sana pula saya juga sempat menjabat sebagai ketua komite medik. Nah, ini pengalaman saya yang menarik bahwa saya dapat dipilih sebagai ketua komite medik. Kemudian saya pindah ke Bali, di Denpasar. Saya ditempatkan di Rumah Sakit Siloam Denpasar, juga sebagai dokter spesialis paru. Nah, kemudian saya juga bekerja di Rumah Sakit Daerah Kelungkung. Nah, di Rumah Sakit Daerah Kelungkung ini saya ditugaskan atau saya diangkat menjadi kepala instalasi rawat inap. Nah, selain itu saya juga ditugaskan sebagai ketua dari KSM Paru. Nah, itu adalah pengalaman yang saya dapatkan selama 8 tahun bekerja yang lalu. Terima kasih. Nah, cara menyampaikan seperti ini itu akan jauh lebih menarik daripada kita menyampaikan contoh yang pertama tadi. Nah, sebenarnya yang berbeda hanya intonasi suara yang agak dipertegas, kemudian kita masukkan sedikit emosi, apa yang kita rasakan pada saat kita menceritakan pengalaman kita. Nah, itu sudah bisa dinilai oleh orang yang menginterview kita. Oh, orang ini lebih baik, dia memiliki semangat yang bagus, dan mereka akan tertarik dengan kita. Nah, itulah bagaimana kita salah satu cara melatih berkomunikasi pada saat kita mencari pekerjaan yang baru, pada saat kita interview. Nah, semoga bermanfaat.